Apa hasil dari ini? Hasil temuan ini bahwa ada dari 300 surat yang disampaikan bermasalah ke Kementerian di Bea Cukai atau di Kementerian Keuangan dan Perpajakan Bea Cukai dan Perpajakan itu bisa diklasifikasi menjadi 4. Ada yang sudah diselesaikan, tetapi tidak dilaporkan sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2017, sehingga tercatat ini masih bermasalah. Tapi yang kedua, ada yang masih harus ditindaklanjuti karena belum selesai. Kemudian ada yang sedang berproses. Kalau harus ditindaklanjuti itu menurut catatan kami belum ada tindak lanjut yang benar sehingga perlu ditanya lanjut. Yang sedang berproses sekarang itu sudah di KPK, di pengadilan, di KPK, di Kejaksaan dan di Kepolisian serta berproses di pengadilan. Kemudian ada yang masih perlu pendalaman khusus. Jadi ada 4. Masalah-masalah yang ditemukan, dokumen dilaporkan tidak ada atau tidak ditemukan. Yang kedua, dokumen tidak otentik. Kadang-kala hanya berupa fotokopi atau diambil dari Google sehingga ini diduga palsu. Kemudian ada yang sebenarnya merupakan gabungan antara tindak pidana dan tindakan pelanggaran disiplin administrasi, tapi baru diselesaikan di tingkat disiplin. Pidananya tidak ditindaklanjuti. Lalu banyak yang tidak mematuhi instrumen teknis yang disediakan oleh dunia internasional mengenai tindak pidana pencucian uang. Lalu yang sering menjadi tempat sembunyi ini dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Nah, ini yang akan kami cek, siapa yang memberi diskresi dan apa alasannya. Nah ini. Nah, saudara, yang menjadi perhatian di dalam proses panjang itu di publik adalah masalah surat nomor 205 yang menyangkut dugaan pencucian uang sebesar 189 triliun. Ini direkomendasikan untuk diusut melalui Bareskrim Mabes Polri. Setelah nanti Bareskrim akan diundang untuk Satgas dan instansi terkait paparan dulu kemana arahnya, mengapa masalahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dulu ada satu kasus juga yang diminta agar diteruskan, yakni kasus yang menyangkut tersangka atau terduga, sudah tersangka dulu. Kasus dugaan yang dilakukan oleh seseorang bernama OAW. Itu waktu itu dihentikan dan tidak ada tindak lanjut dari APH. Ini nanti supaya dibuka kembali. Jadi kesimpulannya, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang seluruh 300 surat dengan 349. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan ada 8 pegawai di Kementerian Keuangan yang dijatuhi sanksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah di Kemenku. Mahfud menyampaikan ini setelah menggelar rapat dengan Satuan Tugas TPPU di Kementerian Polhukam Jakarta pada Senin 11 September 2023.
Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo juga membenarkan ada 8 pegawai di Kemenke yang diberhentikan setelah Satgas ini terbentuk. Namun ia tak mengungkap identitas dari para pegawai yang dipecat itu. Selain 8 pegawai dipecat, kata Sugeng, ada sejumlah pihak lain yang juga dijatuhi sanksi. Sebelumnya, pemerintah membentuk Satgas TPPU untuk mengusut dugaan pencucian uang senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Satgas TPPU itu terdiri dari tim pengarah, pelaksana, dan kelompok kerja.